Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang kesalahan guru PAUD pada masa training. Nah, penasaran seperti apa? Di video kali ini sangat bermanfaat untuk kalian bagi calon guru PAUD pemula ya, yang akan melamar menjadi guru PAUD. Jadi untuk kamu stay tune terus sampai akhir. Untuk kamu yang baru mampir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang kesalahan guru PAUD pemula pada masa training gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya, aku udah bahas tentang guru PAUD pemula ini udah banyak sekali. Tentu buat kalian calon guru PAUD ya, yang berminat silakan. Mau cari tahu nih tentang info-info PAUD itu di playlist aku udah ada. Nah, kalian tinggal cari aja satu-satu tentang topik yang kalian cari. Mudah-mudahan itu ada gitu ya, dan semoga penjelasannya itu sampai kepada kalian itu benar-benar kalian bisa mengerti gitu. Nah, jadi topik kali ini adalah tentang kesalahan guru PAUD pemula pada masa training gitu. Nah, jadi tentunya teman-teman berdasarkan penglihatan aku sendiri itu ya, apa sih yang menjadi kesalahan guru PAUD pemula gitu. Nah, itu aku bagi menjadi 3 kesalahan yang paling sering terjadi gitu pada guru PAUD pemula. Itu yang pertama adalah yang paling sering terjadi adalah guru PAUD pemula terlalu banyak diam pada masa training. Nah, jadi poin yang pertama ini sangat penting sekali karena guru PAUD itu nggak bisa untuk yang namanya diam ya. Nah, jadi diam dalam hal apa gitu? Bahasa tubuh kalian itu kelihatan kalau kalian banyak diam, kemudian tidak berani untuk berbicara, kemudian tidak berani untuk mengeluarkan suara yang sedikit dengan intonasi yang lebih besar. Nggak apa-apa karena itu memang tugasnya guru PAUD itu nggak bisa untuk diam dan suaranya kecil itu nggak bisa gitu. Nah, jadi disinilah kebanyakan yang kesalahan yang paling sering terjadi sehingga penilaian kepala PAUD Anda tidak begitu menguasai ataupun tidak bisa untuk mengajar gitu ya. Padahal ya wajar sih nggak ada pengalaman gitu kan, wajar sih banyak diem gitu. Nah, jadi itu berdasarkan penilaian kalian sendiri. Nanti takutnya gitu, yang ditakutkan adalah penilaian kepala PAUD tidak seperti itu gitu. Nah, jadi kita memang dituntut untuk totalitas dalam mengajar gitu ya. Kalau kalian udah yakin untuk menjadi guru PAUD, maka yang diam-diam ini harus kita hindari gitu. Nah, kemudian diam dalam hal apa gitu, nggak berani juga untuk berkomunikasi sama lawan kerja gitu, sama rekan kerja nggak berani gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena gitu ya, saya kasih tahu bahwa kuncinya adalah nanti kepala PAUD ini biasanya kebanyakan akan bertanya kepada rekan kerja kalian gitu, nih gimana nih si A dalam bekerja gimana gitu. Misal 1 minggu kalian dilihat diem, kemudian minggu ke depannya lagi masih banyak diem. Nah, jadi awas, ini kalian udah masuk dalam kriteria nanti bakal digeser gitu ya. Jadi nanti bakal dicukupkan nih kalau banyak diem terus, mau sampai kapan gitu ya. Nah, jadi next, lanjut yang kedua adalah tidak gesit ataupun tidak cekatan ataupun tidak gerak cepat. Nah, dari diam itu biasanya mencakup langsung kepada tidak gesit gitu, tidak cekatan. Anak TK itu geraknya lebih cepat daripada kalian gitu, apalagi jumlahnya banyak gitu ya. Jadi nggak bisa nih harus diem. Guru TK itu, guru PAUD itu dituntut sekali untuk banyak bergerak gitu ya. Karena anak itu harus ada dalam jangkauan mata kalian gitu. Karena anak nih belum begitu paham mana bahaya mana enggak. Jadi kalian memang benar-benar dituntut untuk tidak memang dituntut untuk geraknya lebih cepat gitu ya. Nah, jadi
semakin kalian bisa bergerak cepat, gesit gitu, maka penilaian rekan kerja kalian pun dengan kalian itu wah cocok nih jadi rekan kerja gitu, karena bisa diajak kerja sama yang baik gitu ya. Banyak nih meleng, kita hilang pandangan 5 detik aja anak di belakang udah bisa jatuh gitu. Nah jadi jangan sampai hal ini terjadi pada kalian gitu ya. Nah next yang selanjutnya adalah niat. Nah jadi ketiga hal ini saling berkaitan. Yang pertama adalah diam, kemudian tidak cekatan ataupun tidak gesit, yang ketiga adalah niat. Nah karena kedua hal inilah jadi kalian kelihatan gak niat dalam mengajar gitu. Kenapa? Karena jadi kalau kalian nggak banyak diem, kemudian tidak kemudian geraknya cepat, maka kalian niat kalian mengajar itu pada masa training itu dinilai itu memang benar-benar totalitas gitu ya. Mulai dari bahasa tubuh yang kata saya tadi, kemudian gerak kalian, kemudian orang diem itu biasanya senyumnya agak ketahan gitu ya, beda dengan orang yang benar-benar niat hai gitu, hai apa kabar gitu, apalagi anak PAUD ya, oh anak Umi sini salim dulu ya, mau masuk ya nak ya. Nah biasanya guru PAUD itu yang saya bilang tadi nggak bisa untuk diam, kemudian nggak cekatan, itu sangat-sangat jauh sekali dari seorang guru PAUD, karena memang guru PAUD itu memang yang benar-benar mengemong anak-anak gitu ya. Beda hal dengan anak yang udah SD, kemudian anak yang udah SMP, SMA, itu mereka udah mengerti. Anak PAUD kita lah yang mendorong mereka untuk dekat dengan kita, bukan mereka yang dekat dengan kita gitu ya. Nah jadi saya harap teman-temanku banyak sumber untuk kalian belajar ya, apalagi YouTube sekarang udah banyak share, kalian boleh nih searching aja bagaimana cara mengajar, bagaimana cara ini, kemudian tepuk ini tepuk itu sebagai modal kalian dalam mengajar, sehingga kalian gak banyak diem, kalian jadinya ada kontribusi untuk sekolah itu gitu. Kemudian apalagi sekarang kan sumbernya udah banyak ya, jadi untuk kalian calon guru PAUD pemula gitu ya, semangat, jangan malu ya, kalian harus konsisten dan berani untuk menjadi guru PAUD yang menyenangkan, ceria dan hebat gitu ya. Sekian dulu di video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang bermampir jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.